Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Sosiologi dan Antropologi. Kita akan melanjutkan pembahasan kemarin. Pembahasan hari ini kita akan mendiskusikan tentang nilai dan norma sosial. Sebelum kita lanjut, bahwa sosiologi dan antropologi, saya akan jelaskan dulu tentang perbedaan dan kesamaan sosiologi dan antropologi secara sekilas ya. Sebenarnya sosiologi dan antropologi ini punya persamaan. Keduanya sama-sama membahas masyarakat dan kebudayaannya. Keduanya sama-sama menganalisa manusia secara kultural. Keduanya akan sama-sama membahas tentang konflik sosial dan hampir mirip antara sosiologi dan antropologi. Kadang teori sosiologi digunakan dalam analisis antropologi, begitu juga teori antropologi yang digunakan untuk menganalisa dalam sosiologi. Sebenarnya kalau kita cari perbedaannya, kita dalami. Yang pertama adalah sosiologi secara dalam sejarahnya. Nanti kita akan belajar bahwa sosiologi itu berasal dari orang Eropa atau mempelajari masyarakat Eropa. Antropologi itu hasil dari mempelajari dan mendalami menganalisa masyarakat di luar Eropa. Jadi nanti kita bahas bahwa sosiologi itu sebenarnya awalnya karena mempelajari masyarakat perkotaan. Antropologi itu dianggap awalnya adalah mempelajari masyarakat pedesaan yang dianggap primitif, yang dianggap unik, dan seterusnya. Nanti akan kita lihat bahwa sosiologi antropologi itu seperti apa analisanya. Misal ketika sosiologi itu bisa lebih melihat secara makro, atau antropologi itu punya metodologi khusus yaitu etnografi dan seterusnya. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan kesekian. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas nilai dan norma sosial. Jadi sebelum kita lanjut memahami tentang nilai dan norma sosial, kita pahami dulu bahwa ada sistem normatif dan sistem fakta sosial. Apa itu bedanya? Bahwa sistem normatif itu adalah sebuah sistem yang diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan sistem fakta atau realitas sosial itu sebuah keadaan, sebuah kondisi yang belum tentu sesuai dengan yang diinginkan. Beda ya, sistem normatif dan sistem fakta sosial. Jadi fakta sosial, fenomena sosial, gejala sosial, realitas sosial itu yang terjadi tidak akan selalu sama dengan sistem normatif. Jadi kalau kita ibaratkan sistem normatif itu adalah garis lurus di atas, maka perilaku yang dilakukan oleh masyarakat itu belum pasti sesuai dengan standar normatif yang diberikan oleh masyarakat. Oke ya. Nah, di mana letak nilai dan norma sosial? Letak nilai dan norma sosial itu adalah di sistem normatif, yaitu sistem yang diinginkan oleh masyarakat, sistem yang dianggap baik oleh masyarakat. Situlah nilai dan norma sosial berjalan. Oke ya. Nah, kita awali dulu nilai sosial. Apa toh yang disebut sebagai nilai sosial? Nilai sosial itu kata Robert M.Z. Lawang adalah gambaran tentang apa yang diinginkan, yang pantas, dan yang mempengaruhi perilaku orang. Horton dan Han menjelaskan bahwa nilai sosial itu adalah gagasan tentang apakah suatu pengalaman itu berarti atau tidak. Nilai sosial akan menjelaskan kualitas perilaku pikiran dan karakteristik yang dianggap masyarakat baik dan benar. Nilai sosial juga berlaku dalam masyarakat itu. Jadi gini, kita pahami dulu satu persatu bahwa kata Robert Lawang itu nilai sosial itu dianggap sebagai gambaran tentang apa yang diinginkan, yang pantas, dan yang mempengaruhi perilaku orang. Jadi nilai sosial itu sifatnya abstrak, ada di dalam pikiran manusia. Bahwa tindakan A dianggap baik, tindakan B dianggap buruk. Oke ya.
Jika misalkan manusia, individu, orang makan yang baik itu menggunakan tangan kanan. Bukan makannya, tetapi anggapan tentang makan yang baik itu adalah menggunakan tangan kanan. Itu nilai sosial. Jadi wujudnya adalah ide atau gagasan. Bentuknya adalah pikiran atau anggapan. Letak anggapan kan ada di pikiran, gagasan, lalu bukan berwujud konkret. Oke ya, jadi nilai sosial itu sekali lagi akan menjelaskan sebuah kualitas perilaku, sebuah kualitas perilaku pikiran dan karakter yang dianggap masyarakat baik dan benar. Jadi nilai sosial itu akan sifatnya relatif. Kenapa masyarakat itu tidak selalu sama menganggap sebuah perilaku itu baik atau benar. Jadi ketika di masyarakat Salatiga menganggap itu baik dan benar, belum pasti di masyarakat Maluku itu orang Maluku menganggap baik dan benar. Ketika misalkan berbicara dengan nada tinggi, itu bagi orang Jawa kan dianggap kurang baik. Tapi tidak berlaku di orang Batak. Kenapa? Berbicara dengan nada tinggi itu bagi orang Batak adalah hal yang biasa. Itu ya. Dan sifat nilai sosial itu dalam perilaku masyarakat itu akan berubah. Perilaku dalam masyarakat itu akan berubah seiring dengan berubah nilai. Jadi seandainya dulu misalkan nilai tentang masyarakat perempuan yang pulang malam itu dianggap nggak baik, hari ini nilai itu berubah. Maka perilaku yang terjadi adalah akhirnya perempuan tidak semuanya takut untuk pulang malam. Ya, sama halnya dan banyak hal lah, termasuk bagaimana cara berinteraksi, termasuk dalam konflik sosial dan seterusnya gitu ya. Sekali lagi kita di sini tidak akan membahas dan menjelaskan atau mendalami tentang bahwa perilaku itu, perubahan itu negatif, perubahan itu positif, bukan ya. Kita hanya menjelaskan anggapan yang ada di masyarakat, bukan kita sebagai pelajar itu memahami atau menegatifkan sebuah perilaku. Saya garis bawahi panjang ya, kita akan membahas anggapan yang ada di masyarakat, bukan kita yang menganggap. Oke ya, kita sebagai akademisi misalkan, kita pelajari di masyarakat Solo itu ternyata ada anggapan bahwa harus ada hierarki bahasa atau tingkatan bahasa kepada orang lebih tua, yaitu harus menggunakan kromo inggil atau kromo halus misalkan. Tapi di orang bule sana di Inggris itu nggak akan berlaku karena tidak ada tingkatan dalam menyampaikan komunikasi atau bahasa. Itu ya, itu nilai sosial. Sekali lagi, nilai sosial itu sifatnya abstrak. Nah, kita bahas selanjutnya adalah ciri-ciri nilai sosial. Ciri-ciri yang pertama adalah ditetapkan melalui proses interaksi antar manusia yang terjadi secara intensif dan bukan perilaku yang dibawa sejak lahir. Maka, sekali lagi, setiap masyarakat memiliki nilai sosial yang tidak sama. Ya, ini adalah nilai sosial itu adalah kesepakatan itu diambil dari proses interaksi antar individu. Oke, interaksi itu terjadi intensif, akhirnya terjadi kesepakatan, makan itu baiknya pakai tangan kanan. Diambil kesepakatan ternyata yang baik ketika masuk rumah itu harus harus ada ketok pintu dan ucapan salam. Yang baik itu ketika berbicara kepada orang tua harus dengan perkataan halus. Yang baik itu ketika keluar rumah harus tangan kanan, kaki kanan. Ketika mau memberi orang itu harus tangan kanan, dan seterusnya. Itu adalah proses hasil dari konsensus atau kesepakatan yang ada di dalam masyarakat untuk menganggap sebuah perilaku itu baik atau buruk.
Oke. Ciri yang berikutnya adalah nilai sosial itu ditransformasikan melalui proses belajar, yaitu lewat sosialisasi, enkulturasi, dan difusi. Oke, jadi ada sebuah proses sosialisasi, ada proses pemberian, ada proses belajar, ada proses penyesuaian, yang ketika misalkan masyarakat A hadir di sebuah wilayah yang berbeda, dia harus melakukan proses belajar ulang terhadap kultur yang sudah ada. Dia harus melakukan proses sosialisasi dari awal untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan yang baru. Oke, nilai sosial itu juga ditransformasikan lewat enkulturasi, yaitu proses pembudayaan atau proses difusi penyebaran budaya dari budaya yang sifatnya makro, misalkan dia akan tersebar secara masif. Misalkan sekarang nilai sosial hari ini yang berkembang, yang baru misalkan, yang itu adalah merupakan kesepakatan global, yaitu ketika pergi keluar rumah harus menggunakan masker, mencuci tangan, terus menjaga jarak. Itu kan ada proses di mana 3M itu harus ditransformasikan. Lewat apa? Lewat sosialisasi dan difusi. Disebarkan lewat media, disebarkan lewat sosial media. Oke, nilai sosial itu ciri selanjutnya adalah berupa pengaturan sosial. Maka tadi akan diarahkan kepada proses-proses yang dinamakan sebagai masyarakat itu akan diatur di situ. Kemudian yang saya katakan tadi, berbeda setiap kelompoknya, setiap kelompok manusia itu jelas, dan punya efek yang berbeda pada setiap tindakan. Artinya apa? Artinya setiap tindakan yang melanggar nilai sosial tadi akan tidak akan sama. Misalkan ketika pelanggaran, penyimpangan terhadap nilai sosial yang telah ditentukan, misalkan yang paling awalnya sanksinya adalah hanya anggapan buruk, anggapan negatif dari masyarakat, bukan dari kita ya. Kemudian ada proses yang namanya ada sanksi yang misalkan teguran, ada sanksi yang sifatnya misalkan ada yang sifatnya misalkan diberikan hukuman atau sanksi yang lebih daripada teguran. Oke, ya, yang akhirnya nilai sosial ini bisa juga mempengaruhi karakteristik atau kepribadian individu dalam masyarakat. Kenapa? Karena ini sifatnya akan memberikan batas-batas kepada perilaku manusia untuk bertindak. Jadi, ternyata membuang sampah itu tidak boleh sembarangan. Akhirnya kan dibatasi. Ini bisa membuat sebuah kepribadian individu untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Ini saya akan beri contoh yang ringan-ringan saja. Kemudian norma sosial. Untuk mewujudkan nilai sosial tadi dibutuhkan sebuah tools yang dinamakan adalah norma sosial. Itu dimaknai sebagai sebuah aturan. Norma itu adalah aturan. Aturan yang sifatnya adalah memberi dorongan kepada orang atau kelompok ketika dalam mencapai nilai. Oh, jadi untuk melaksanakan dianggap baik itu makan harus tangan kanan. Jadi makan, ketika kita makan akhirnya menggunakan tangan kanan. Oke. Jadi norma sosial sifatnya lebih konkret. Dia sifatnya pada tindakan. Oke. Norma sosial itu sesuatu yang berada di luar individu dan membatasi serta mengendalikan tingkah laku. Oke ya. Akhirnya norma sosial itu kita pahami sebagai sebuah aturan yang aturan itu punya sanksi. Digunakan untuk apa? Untuk melaksanakan hubungan sosial di dalam masyarakat yang isinya adalah bisa perintah, bisa larangan dalam berperilaku untuk menciptakan keteraturan sosial. Jadi di sini cita-citanya adalah menciptakan sebuah social order, ya, sebuah keteraturan sosial. Nah, inilah sebuah kerangka ketika nilai sosial itu ingin dilaksanakan, harus ada norma-norma sosial yang mengikutinya.
agar sebuah perilaku dalam masyarakat itu bisa berjalan dengan sesuai yang diinginkan. Jadi ada bentuk di mana sebuah tindakan konkret itu bisa dijalankan. Nah, kita pahami bahwa nilai dan norma sosial itu tidak akan memberikan dampak apapun pada masyarakat ketika masyarakat tidak paham nilai dan norma sosial yang disepakati. Oke, jadi ada perlu pemahaman terhadap nilai dan norma dari masyarakat. Sebuah keluarga misalkan ada anak kecil yang usia balita, dia tidak akan melakukan atau dia tetap akan melakukan semua hal ketika dia tidak mengetahui nilai norma itu, atau ketika dalam masyarakat yang di dalam kelompok tertentu, misalkan kelompok pendatang transmigran gitu misalkan ya, itu tidak akan bisa menjalankan nilai norma sosial tanpa mereka memahami nilai norma sosial yang telah disepakati. Begitu juga fakta yang terjadi ada karena konstruksi norma. Jadi sebuah perilaku, sebuah tindakan, sebuah aktivitas masyarakat itu adalah akan terjadi, akan terus terulang misalkan, karena adanya sebuah konstruksi norma, karena adanya sebuah jaring norma sosial. Akhirnya terjadilah sebuah double reality, realitas yang ganda, memahami perilaku yang nyata dan yang seharusnya. Jadi setiap orang akhirnya dituntut untuk memahami perilaku yang nyata. Artinya setiap manusia dituntut untuk melakukan pemahaman, untuk memahami perilaku yang nyata itu. Jadi misal ada orang yang buang sampah sembarangan, ada orang yang makan pakai tangan kiri misalkan, ada orang yang memberikan sesuatu pakai tangan kiri misalkan, ada orang yang masuk ke rumah orang tanpa salam misalkan. Nah, itu adalah sebuah kenyataan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat. Dan akhirnya masyarakat harus, kita individu itu harus memiliki juga sebuah sistem normatif, yaitu yang seharusnya, yaitu yang diinginkan oleh masyarakat. Itulah yang kita sebut sebagai double reality, yaitu seorang individu harus memahami perilaku yang nyata dan harus memahami perilaku yang seharusnya. Ya. Nah, kalau tadi bisa berpengaruh pada kepribadian individu, kalau nilai sosial bisa berpengaruh pada kepribadian individu, kalau norma sosial ini mewujudkan sebuah eksistensi masyarakat atau keberadaan masyarakat. Oke. Saya akan ini lebih cepat, yaitu ada bentuk-bentuk norma sosial, ada usage, ada request, ada mores, ada law. Ya, di tingkatan paling awal norma sosial yang paling rendah itu adalah sifatnya cara, yaitu bentuk perbuatan atau bentuk perilaku yang dilakukan secara tidak terus-menerus. Saya contohkan di situ adalah cara makan. Cara makan yang pagi misalkan karena kita membeli rames bungkusan, kita pakai bungkus nasi kotak misalkan. Siang kita menggunakan sendok, malam kita pakai sumpit misalkan. Nah, cara makan yang tidak berturut-turut itu, yang tidak terus-menerus dilakukan rutin itu, atau cara minum misalkan, itu disebut sebagai usage atau cara. Kemudian ketika cara itu dilakukan secara terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan, maka disebut sebagai folk ways. Misalkan adalah kebiasaan makan, seperti tadi. Kebiasaan makan misalkan sehari 3 kali misalkan. Kebiasaan makan misalkan menggunakan tangan kanan misalkan. Kebiasaan makan itu pakai nasi misalkan. Kebiasaan berpakaian juga misalkan. Kebiasaan berpakaian itu kalau ke tempat ibadah, ke mushola itu misalkan menggunakan mukena, yang perempuan menggunakan, yang laki-laki menggunakan sarung misalkan. Maka ketika kebiasaan itu tidak dilakukan dengan seperti biasanya, seperti yang seharusnya, maka akan menimbulkan sebuah masyarakat individu itu akan mendapatkan sanksi. Sanksinya bisa berupa sindiran, pergunjingan, nanti itu akan didasarkan pada sebuah kelaziman. Oke, dan ini hanya berlaku bagi masyarakat setempat atau yang kita sebut sebagai in-group.
Kenapa? Karena outgroup tidak akan berlaku tentang itu misalkan kebiasaan makan yang orang bule itu ada di Jawa, yang dia kebiasaan makannya dan bukan nasi misal, maka itu tidak akan mendapat sindiran karena dianggap sebagai bukan in group atau dianggap sebagai out group. Oke, itu focus. Dari usage, focus akan meningkat lagi menjadi sebuah mores atau tata kelakuan. Nah, ini tingkatannya lebih tinggi dan sanksinya lebih tinggi lagi. Kenapa? Tata kelakuan ini dianggap sebagai sebuah aktivitas perilaku yang mencerminkan sikap hidup masyarakat secara sadar untuk pengawasan yang biasanya bersifat larangan. Oke. Nah, larangan-larangan ini misalkan larangan membunuh, ada larangan incest, jadi larangan pernikahan sedarah misalkan. Nah, norma yang secara moral dianggap benar biasanya berbentuk larangan atau tabu. Jadi ada tabu incest tadi misalkan, hubungan seks di luar nikah, jujur, rajin, itu sifatnya adalah umum. Di mores ini biasanya dianggap sebagai sebuah norma yang secara moral dianggap benar, atau biasanya berbentuk sebagai sebuah larangan. Oke, itu. Jadi ada sifatnya mores ini lebih tinggi daripada fokus. Kemudian mores tadi yang sifatnya tidak tertulis akan menjadi law ketika itu tertulis. Atau bisa juga bentuknya tidak tertulis, tapi kebanyakan hukum ini menjadi hukum yang tertulis dari sifatnya misalkan UUD 45 sampai pada turunannya sampai Perpu Perdes misalkan, itu dianggap sebagai hukum ini adalah sebagai norma yang sifatnya memaksa dan dibuat oleh sistem politik. Jadi sanksinya akan lebih tegas, bisa berupa kurungan, bisa berupa denda, bisa berupa misalkan sampai hukuman mati, ya. Jadi dalam law ini akan lebih bisa ada proses peradilan untuk mengadili seseorang atau kelompok. Oke, dan kalau yang sifatnya tidak tertulis biasanya bersifat sebagai kalau yang sifatnya tidak tertulis biasanya adalah hukum adat yang sudah dijalankan oleh sebuah etnis tertentu. Itu penjelasan tentang nilai dharma sosial. Kita lanjutkan di minggu depan. Hari ini kita diskusikan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.